mau nanam pohon. Adek kenapa? Ade disuruh nanam pohon sama Pak Guru. Ade gak mau. Baju Ade kan jadi kotor. Ya sudah. Nanti Ibu bersihin. Adik sekarang kita masuk yuk. Kenapa sih harus tanam pohon? Kan bisa tugas yang lain. Adek, kita hidup bergantung dengan kelestarian lingkungan loh. Dengan pohon atau hutan yang lestari, kita mendapatkan oksigen yang sehat setiap saat. Kita juga banyak mendapatkan air bersih setiap saat dari hutan. Makanya kita harus menanam pohon, menjaga pohon, dan melindungi hutan. Karena kalau tidak ada hutan atau pohon di gunung ataupun di pantai, pasti akan terjadi bencana. Rumah kita kan jauh dari hutan. Mana mungkin ada bencana? Adek, hutan di pesisir pantai juga penting. Penanaman pohon di pesisir pantai penting sebagai benteng dari abrasi dan tsunami. Karena kita tinggal di daerah yang sering gempa. Maka salah satu cara terbaik untuk mengurangi dampak tsunami yaitu dengan menanam pohon. Adek, sini. Ibu mau kasih lihat sesuatu. Coba deh, Adek buka buku ini. Kapan sih ada tsunami? Ade nggak pernah lihat tuh pas lagi main di pantai. Adek, lihat nih. Pada tahun 2009, di Kota Padang ini pernah terjadi gempa besar loh. Ribuan orang meninggal, 2.000-an orang terluka, dan 200 ribuan rumah atau bangunan rusak. Kok bisa ada tsunami sih? Biasanya kalau terjadi gempa, bisa menimbulkan gelombang air yang besar dari laut ke wilayah daratan. Gelombang air menghancurkan apapun yang ia lewati. Nih, lihat deh, gelombang air besar yang menerjang kapal-kapal di pelabuhan atau di muara sungai bisa membawa kapal ke daratan sehingga bisa semakin merusak apapun yang ada di daratan, termasuk rumah kita. Selain kapal, bangunan pemecah ombak di pantai juga bisa terbawa oleh gelombang tsunami. Akibatnya, kerusakan bangunan semakin parah selain karena gelombang air. Apalagi bandara di Padang ini hanya 400 meter dari pantai. Ini sangat berbahaya karena jika terjadi tsunami akan semakin sulit melakukan evakuasi karena bandara itu sarana transportasi penting untuk pertolongan setelah terjadi bencana. Tahu nggak dek, sepanjang pesisir Sumatera Barat ini berhadapan langsung dengan zona pertemuan lempeng megatrust di lepas pantai. Jadi selalu ada kemungkinan tsunami besar yang akan datang terjadi lagi. Dulu pada tahun 1797 dan 1833 tsunami menghancurkan kota Padang pada saat itu. Terus kenapa malah nanam pohon? Kenapa nggak bikin rumah yang kuat dan besar aja? Kejadian tsunami yang paling terbaru terjadi di Lebak, Banten. Nih. Ada lihat nih, salah satu lokasinya memiliki banyak pohon di bibir pantai yang bisa mengurangi tinggi dan kekuatan gelombang sampai 88% loh. Itu terjadi karena di sana memiliki susunan pepohonan hingga 200 meter. Nah, ini di Jepang. Di sana ada bandara yang terlindungi dari kerusakan karena ada pepohonan yang rapat di pantainya. Pepohonan di tepi pantai berguna untuk mengurangi kekuatan atau tinggi gelombang. Pepohonan itu juga menahan benda yang terbawa gelombang. Sewaktu tsunami Palu tahun 2018 kemarin, juga ada hutan pantai di Pelabuhan Donggala. Pepohonan tersebut berfungsi sebagai penangkap puing-puing seperti reruntuhan bangunan atau kapal-kapal yang terbawa oleh gelombang. Nah, rumah kita kan dekat dengan pantai. Jadi kita harus bisa menjaga dan merawat pepohonan sepanjang pantai yang nanti bisa menyelamatkan kita jika ada tsunami. Adek, Ibu sedang bicara loh.
Kan dulu sudah pernah tsunami. Mana mungkin ada tsunami lagi? Ade lihat, ini gempa dan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia. Dari tahun 1973 sampai tahun 2007. Kejadian gempa dan tsunami ini pasti akan terjadi lagi. Tidak ada yang tahu persisnya kapan dia akan datang. Tsunami itu keniscayaan yang harus kita hadapi. Yang bisa kita lakukan itu mempersiapkan diri dan mengurangi dampaknya. Salah satunya kita bisa menanam pohon sebanyak mungkin. Banyak juga ya, Bu. Adek, ibu mau memberitahukan kamu sesuatu. Sesuatu apa, Bu? Sewaktu tsunami di Aceh tahun 2004, pamanmu selamat dari gelombang tsunami. Pamanmu selamat karena memanjat pohon. Karena itu, ayah kamu menanam dan mewariskan pohon-pohon ini untuk kita. Dan ibu juga sudah memasang tali di pohon ini untuk kita panjat. Pohon ini bisa untuk menyelamatkan diri jika ada tsunami. Maaf ya, pesan ayah ini baru ibu sampaikan hari ini. Ibu, aku rindu ayah. Jadi, sekarang Ade mau nggak menanam pohon?